Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia dengan NPM 2406211940, Pendidikan Agama Islam kelas A semester 3, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garuda. Tujuannya bikin video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Ja'far Amiruddin MPD. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk meyakini rukun iman. Nah, rukun iman adalah meyakini dan percaya bahwa sosok-sosok yang disebutkan dalam rukun tersebut benar-benar ada, meskipun tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, salah satu rukun iman adalah percaya kepada malaikat. Dalam agama Islam, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ada ribuan malaikat di dunia yang bertugas membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada zaman modern ini sudah tidak ada lagi nabi ataupun rasul, sebab Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir sudah meninggal dunia ribuan tahun silam. Maka dari itu, selain menyampaikan wahyu, tugas malaikat Jibril saat ini adalah meniupkan roh ke dalam janin yang ada di dalam kandungan. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas memberikan rezeki kepada makhluk. Selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali tersebut adalah di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil dan kembali menyuruhnya untuk meniup trompet kedua. Tiupan kedua ini akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati. Setelah tiupan trompet kedua dan semua makhluk hidup kembali hidup, inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Lalu yang keempat ada malaikat Izrail yang bertugas mencabut nyawa. Tidak ada satupun makhluk yang akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal jika memang sudah waktunya. Maka malaikat Izrail akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Yang kelima ada malaikat Munkar yang bertugas menanyai manusia di alam kubur setelah dia meninggal. Nah, malaikat ini akan menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Nah, malaikat Munkar diceritakan akan datang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya. Nah, ketika seorang manusia ditanyai olehnya dan tidak bisa menjawab, maka godam tersebut akan menghantamnya hingga hancur. Nah, kemudian manusia tersebut dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama. Ketika tidak bisa menjawab lagi, maka akan dihancurkannya lagi. Begitu seharusnya hingga hari kebangkitan tiba. Yang keenam ada malaikat Nakir yang bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Nah, jika malaikat keenam ini memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang dibandingkan dengan malaikat Munkar. Nah, jika orang yang didatangi oleh malaikat ini, dia akan masuk surga. Yang ketujuh ada malaikat Rokib yang bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup. Nah, malaikat ini memiliki tugas utama untuk mencatat amal kebaikan. Oleh karena itu, kita perlu mengajarkan untuk selalu berbuat baik kapanpun kepada siapapun, agar amal perbuatan anak tersebut selalu dicatat di dalam buku malaikat Rokib. Lalu yang kedelapan ada malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia semasa hidup. Nah, kita sebagai guru ataupun orang tua ataupun siapapun wajib mengingatkan anak untuk menghindari berbuat buruk atau jahat, karena malaikat Atid akan selalu mencatat tindakan yang dilakukan. Lalu yang kesembilan ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Hal ini sesuai dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang ke-10 atau yang terakhir ada malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Berkebalikan dengan malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Surga sendiri digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbuat baik selama hidup di dunia. Surga sendiri dalam Al-Qur'an adalah tempat yang indah dan hadiah bagi orang-orang yang beriman selama di dunia. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.